Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah kita membahas inventory di perusahaan dagang secara lebih mendalam ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari metode pencatatan inventory, ada perpetual period. Kali ini kita mempelajari metode untuk mencatat inventory cost-nya ya, nilai cost-nya. Oke. Dan juga kita akan lanjut mempelajari lower of cost or net realizable value ya. Ini terkait inventory juga. Dan terakhir nanti kita lihat rasio. Di inventory ada rasio apa aja untuk melihat performa dari laporan keuangan spesifik di inventory. Nah, itu terakhir nanti. Nah, oke. Inventory ini dibagi menjadi dua ya. Untuk perusahaan dagang itu merchandise inventory ya, dia membeli dan menjual barang dagangan. Jadi di perusahaan dagang ini tidak ada produksi. Kalau produksi itu namanya manufacturing company ya, perusahaan pabrik ya. Jadi ada material atau bahan bakunya ya, kemudian ada bahan dalam proses ya, work in process, baru dia produksi finished goods atau barang yang selesai ya, siap untuk dijual. Nah, itu bedanya ya. Jadi merchandise company ini, merchandising artinya perusahaan dagang, dia tidak produksi, dia hanya membeli kemudian dijual lagi. Oke, seperti contohnya supermarket, minimarket ya, itu membeli dan menjual. Atau bisa juga perusahaan kecil menengah ya, membeli dan menjual banyak ya. Kalau manufacturing company, dia produksi, punya pabrik sendiri ya. Ya seperti perusahaan snack ya mungkin ya. Kemudian bisa juga perusahaan rokok. Kemudian bisa juga pakaian ya, membuat pakaian atau pakaian olahraga, sepatu, itu juga bisa. Ya banyak contoh perusahaannya. Metode pencatatan inventory ya, ada perpetual dan periodik. Nah, sekarang kita metode untuk atau suatu asumsi ya, mencatat cost dari inventory. Oke, di sini adalah maksudnya. Jadi ketika perusahaan dagang itu kan dia menjual ya, jual inventory-nya itu ke customer ya, dan dia juga beli ya, juga beli dari supplier. Jadi perusahaan dagang ini tidak memproduksi, dia hanya membeli dan menjual ya. Jadi perusahaan ini hanya membeli dan menjual. Nah, perusahaan ini ketika dia membeli ya, katakanlah ini perusahaan pembuatan HP ya, perusahaan yang menjual HP ya. Jadi ketika dia membeli, katakanlah di bulan Januari ya, harga tanggal 1 bulan 1, katakanlah harga HP-nya itu 2 juta ya. Kemudian dia nyetok lagi HP ya, ini dia beli 10 unit ya, kali 10. Kemudian dia beli lagi tanggal 1 bulan 5 ya, harganya berubah 2.500.000 ya. Dia beli 5 misalnya. Kemudian di tanggal 1 bulan 6 harganya naik lagi misalnya jadi 2.600.000. Karena dia beli 5. Jadi supplier itu, harga dari supplier berubah-ubah ya. Nah, maksud dari cost flow asumsi ini, kita ketika mencatat cost of goods sold ya kan, ketika jual kan perpetual kita mencatat cost of goods sold. Apakah kita akan mencatat harga ini atau ini? Nah, asumsinya seperti ini. Katakanlah ketika kita jual di harga misalnya 3 juta,
customer ya. Nah, jadi kita harus mencatat, ini kan karena sedikit barangnya 10, 5, 5 contohnya. Tapi kalau perusahaan besar, dia selalu nyetok barang ribuan mungkin ya, dan banyak. Nah, ada asumsi cost flow ya. Jadi ada 3 metode di sini ya. Inventory costing itu ada 3 metode. Inventory costing ya. Yang pertama itu FIFO ya, atau first in first out. Jadi barang yang pertama dibeli ya, ini yang pertama itu yang dicatat duluan ya. Jadi kalau kita terjualnya 12, ya sudah, menggunakan harga cost of goods sold ini 10, duanya harga yang ini ya. Jadi kalau 12 itu 2 juta dikali 10 ya, sama 2,5 juta dikali 2 ya, 12 kan. Nah, itu FIFO, first in first out. Ada metode LIFO ya, mencatat cost of goods sold nya last in first out. Oke, jadi kalau LIFO LIFO ini kebalikannya. Jadi ini tadi FIFO ya, 12 jual. Nah, harga belinya cost of goods sold nya ya seperti ini, 2 jutanya dari yang 10-nya dari yang 2 juta, 2-nya dari yang 12. Nah, kalau pakai cara LIFO kebalikannya, last in first out ya. Jadi yang last dulu, yang terakhir dulu. Jadi ini ada 5 ya, sudah 5-nya itu di harga 2,6 ya, 5 terus 12 dikurang 5 13 ya, 7 ya, 7-nya ya, berarti 5-nya pakai yang ini, yang 2,5, 2-nya pakai yang 2 juta. Nah, 12 kan. Nah, ini dikali, ditambahin semuanya, jadi cost of goods sold nilainya itu. Nah, kalau ini nilainya beda kan. Nah, ada lagi cara yang ketiga. Oke, ini kita cari dulu. Ini 20 juta ya, ini sama ini 20, ini 5 juta, ini 25 juta nih, 25 juta ya kalau pakai cara LIFO, 25 juta ya untuk 12 unit ya. Nah, kalau pakai cara LIFO cost of goods sold nya itu ya 2,6 dikali 5 ya, 2,6 kali 5 13, 2,5 kali 5 7,5 ya, 2,5 kali 5 12,5. Oke, 4 kali 2 ya, 29,5. Nah, kalau pakai cara LIFO ini 29,5 juta nih, 12 unit harga belinya. Nah, ada cara satu lagi, average. Average ini rata-rata ya. Jadi ini ditotalin ya semuanya ya. Ini berarti 20 juta ya, ditambah 2,5 kali 5, 12,5 ya, 12,5 ditambah 13 ditambah 20, ini 45,5 juta, 45,5 juta. Average dibagi 20. Nah, ini average itu 45,5 juta dibagi unitnya 20 ya, 2,275 per unit. Nah, jadi kalau 12 langsung dikali 12, 27,3. Nah, berarti ini 27,3 juta untuk 12 unit. Nah, ada 3 cara ini ya. Oke. Tadi harganya 3 juta ya.
Ini harga jualnya ya, harga jualnya 3 juta. Harga kita belinya ya, kalau pakai metode ini segini, metode LIFO segini, metode average itu segini. 3 juta dikali 12 ya, 12 unit ya, berarti ini sekitar 36 juta ya harga jualnya. Nah, harga jualnya ya, ini dikali 12, 36 juta. Nah, keuntungannya ya, kalau di laporan keuangan seolah-olah terlihat lebih besar keuntungannya kalau pakai metode FIFO. Jadi net income-nya 36 dikurang 25, kusul-kusulnya 25 kan, 36 kurang 25, jadinya besar ya, net income-nya 11 juta untuk 12 unit ini. Nah, makanya berbeda berbeda metode inventory costing, berbeda hasil net income-nya. Tapi untuk LIFO ini sudah dilarang di IFRS ya, karena dia membuat kecil net income-nya, sehingga pajak ya, pajak ke pemerintahnya jadi kecil. Jadi ini metode LIFO ini dijadikan metode untuk mengurangi nilai pajak ya. Jadi kalau perusahaannya besar itu kan ribuan unit, kalau dia pakai metode LIFO itu menguntungkan ya, karena bisa mengurangi nilai pajak ya. Misalnya pajaknya 2% dari net income misalnya, net income-nya kan kecil kalau pakai yang metode LIFO ya, jadi pajaknya pun mengecil. Jadi di average LIFO ini sudah tidak boleh, sudah dilarang, tapi kita tetap pelajari ya. Nah, sekarang hanya boleh FIFO ya, atau enggak average, biasanya sih FIFO. Oke, sekian ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.